juga, Mbak. Seperti diketahui, Pak Arianto bekerja di bidang seksi penanganan kesampahan. Bisa dijelaskan sedikit mengenai tugas Bapak di penanganan sampah? Ya, sebelumnya kita sampaikan bahwa saya bekerja di penanganan sampah sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Terkait dengan job desk ataupun pekerjaan apa saja yang di bidang penanganan sampah, pertama di seksi penanganan sampah ini ada 3 kegiatan ataupun 3 pekerjaan yang selama ini harus diampu. Yang pertama adalah penyapuan sampah, yang kedua adalah pengangkutan sampah, dan yang ketiga adalah pengurangan sampah. Perlu kita sampaikan bahwa yang pertama adalah penyapuan sampah. Ini kita lakukan setiap pagi sesuai jenisnya, bahwa sampah sebelum dibuang ke TPA adalah di DLH Kota, khususnya di seksi penanganan sampah. Yang pertama adalah dilakukan penyapuan sampah, lalu nanti dibuang ke TPS, nanti akan diangkut dengan metode pengangkutan sampah menggunakan dump truck yang nanti diangkut dari TPS dan depo menuju ke TPAS ataupun TPA. Terus yang ketiga itu terkait dengan pengurangan sampah. Pemerintah kota, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta, ini telah melakukan beberapa inovasi kaitannya untuk cara mengurangi sampah di wilayah Kota Jakarta. Itu ada 2 unit ataupun 2 lokasi untuk tempat pengurangan sampah. Untuk pendaur ulangan sampah itu ada di TPS 3R Bulintian dan di TPS 3R Karangmili. Upaya tersebut memang yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup di seksi penanganan sampah. Itu terkait dengan job ataupun pekerjaan yang diampu di penanganan sampah. Terus selama ini apakah ada kendala selama menjadi bagian dari penanganan sampah? Jadi kalau berbicara masalah kendala, setiap pekerjaan itu pasti ada kendala. Apalagi menyangkut dengan pelayanan publik ataupun pelayanan masyarakat yang sifatnya adalah terlalu umum dan luas, karena memang sifatnya sampah ini global, menjadi persoalan nasional, tidak hanya di lokal saja. Khususnya di Kota Yogyakarta adalah hambatan ataupun masalah. Yang pertama, sampah di Kota Yogyakarta ini di satu provinsi di daerah istimewa Yogyakarta ini adalah sampah terbesar dibanding kabupaten-kabupaten lain yang setiap harinya kurang lebih 230 sampai 250 ton per hari yang harus kita kelola sampah tersebut. Sedangkan untuk hambatannya, yang pertama adalah peran masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah. Masyarakat kita yakini adalah sudah tahu akan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kota. Itu 80% masyarakat sudah tahu bahwa pengelolaan sampah harus diapakan. Itu sebetulnya sudah tahu. Namun dalam implementasinya ini yang menjadi hambatan, karena sebagian masyarakat masih belum bisa mengimplementasikan terkait dengan program ataupun regulasi pengelolaan sampah yang ada di Kota Jakarta. Namun sebagian warga yang dikelola oleh paguyuban ataupun kelompok bank sampah ini, mereka yang sudah benar-benar memahami kaitannya dengan regulasi terkait dengan pengelolaan sampah dan mereka sudah mengimplementasikan. Sedangkan untuk permasalahan yang lain adalah karena di Kota Jakarta ini belum punya untuk pembuangan sampah akhir ataupun TPA, atau juga dengan di bahasa lainnya adalah TPAS. Itu menjadi salah satu kendala. Karena apa? Dari pembuangan akhir selama ini wilayah Kota Jakarta adalah menyewa, ataupun kita tidak bisa membuang di wilayah kita sendiri, namun
kita menumpang di wilayah lain, yaitu di Kabupaten Bantul, di TPS, di TPA Piungan. Nah, ini menjadi salah satu kendala apabila suatu saat TPA ataupun TPAS ini nanti ada operasional diperbaikan, ini nanti tentu saja menghambat dari pembuangan sampah kita yang ada di kota. Nah, ini memang peran dari pemerintah kota adalah selama ini untuk menghimbau, karena memang beberapa bulan ini terkait dengan pengoperasionalan dan tata kelola di TPSD di Piungan Bantul ini sudah ada perubahan. Artinya kita tidak bisa membebaskan masyarakat itu setiap hari juga, karena apa? Memang ada bentuk-bentuk penjadwalan pembuangan sampah yang sekarang sudah harus dilakukan, baik itu dari Kota Yogyakarta maupun kabupaten yang semuanya membuang di TPSD Piungan. Yang pertama terkait jam pembuangan. Jam pembuangan sudah dibatasi jam 5 sore harus ditutup. Dan yang kedua adalah yang terbaru, pada saat hari Minggu dan dimungkinkan pada hari libur nasional ini TPSD ditutup. Ini yang menjadi salah satu masalah yang harus disikapi baik dari pemerintah maupun dengan masyarakat. Itu terkait dengan masalah ada dua tadi, terkait dengan pengimplementasian terkait dengan regulasi yang ada di pemerintah Kota Jakarta terkait pengelolaan sampah. Masyarakat belum sepenuhnya ini melakukan ataupun mengimplementasikan terkait dengan regulasi tersebut. Yang kedua adalah TPSD Piungan, kita selama ini nurut ataupun kita cuma mengikuti dari yang nyewa di provinsi. Itu saja Mbak untuk terkait dengan hambatan. Tadi kan Bapak bilang sampah terbesar dari Kota Yogyakarta yaitu 230 sampai 250 ton per hari. Terus apa saja upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi banyaknya sampah itu? Ya, jadi gini, terkait dengan upaya-upaya bagaimana sampah ini dapat kita kurangi. Memang dari awal pemerintah kota dan tentunya juga ini mandat dari Kementerian Lingkungan Hidup, bagaimana setiap kabupaten kota itu bisa mengurangi sampah. Yang pertama memang untuk upaya-upaya tersebut, yang pertama adalah membuat regulasi pasti, dan yang kedua adalah bagaimana kita memberikan edukasi dan juga sosialisasi ke masyarakat agar sampah itu dapat diurai, dipilah, dikelola di sampah rumah tangga sendiri. Karena memang apa, di hulunya ini adalah memang dari rumah tangga. Artinya memang kalau selama ini yang kita lakukan terkait dengan edukasi dan sosialisasi dari masyarakat, ini alhamdulillah kalau di wilayah Kota Yogyakarta ini sebagian besar dapat sedikit itu mengurangi sampah. Karena apa? Dapat kita ukur dengan banyaknya ataupun jumlah bank sampah yang ada di kota. Dulu awalnya sebelum bank sampah ini terbentuk di masyarakat dan berkembang cukup banyak, awalnya bank sampah ini hanya di lingkup RT dan RW saja. Namun di akhir-akhir tahun ini sudah sangat signifikan untuk kenaikan bank sampah. Karena apa? Ada bermunculan bank sampah di wilayah instansi sekolahan, di paguyuban itu sudah bermunculan. Karena itu ukuran bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota terkait dengan edukasi tentang mengurangi sampah itu kita anggap selama ini juga berhasil. Karena apa? Bertambahnya bank sampah ini menjadi ukuran kita. Dulu bank sampah hanya di tingkat RT dan RW, sekarang ada di instansi, ada di sekolahan, dan ada di kampus. Ini merupakan ukuran kita bahwa bank sampah, upaya yang kita lakukan untuk mengurangi sampah ini insya Allah akan berhasil. Selanjutnya kemarin terkait permasalahan mengenai penutupan TPA Piungan. Nah, ini bagaimana peran DLH Kota Yogyakarta menghadapi kasus itu? Jadi gini, tadi di awal kami juga sudah sampaikan terkait dengan
eh, TPA Piungan ataupun TPST Piungan. Ini TPST Piungan ataupun TPA ini di awal disepakati melalui kerjasama di sekretaris bersama yang dinamakan Karto Mantul. Karto Mantul tersebut adalah kesepakatan adalah dari Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Itu dinamakan sekretaris bersama Karto Mantul. Itu dari wilayah kota Sleman dan Bantul. Itu namanya sektor Karto Mantul. Yang terkait di situ adalah untuk pembahasan terkait dengan pengelolaan yang ada di TPA Piungan saja. Artinya tiga wilayah tersebut, Kota Jogja dan Kabupaten Sleman dan Bantul, ini mempergunakan ataupun menggunakan fasilitas TPA tersebut untuk tiga wilayah tersebut. Dan di sini terkait dengan kemarin yang sempat ada permasalahan di TPA. Memang kalau peran dari pemerintah kota, karena segala sesuatu hal yang terkait dengan pengoperasionalan, terkait dengan penjadwalan dan sebagainya, terkait dengan rencana-rencana apa saja yang akan dibangun di TPA Piungan, ini adalah murni kewenangan dari pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang itu nanti di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Artinya support yang dapat kita lakukan dari pemerintah kota Yogyakarta terkait dengan hal tersebut adalah setiap bulannya ini rutin membayarkan kontribusi jasa yang di sampah kita yang kita buang di TPA itu dibayarkan secara rutin, dan itu kurang lebih kalau di kota itu setiap bulannya di antara kurang lebih 190 sampai 200 juta per bulan. Ini kita ambil rata-rata sekitar 195 sampai 200 itu per bulannya. Jadi terkait dengan permasalahan TPA Piungan, jelas nanti kalau ada permasalahan memang murni nanti akan yang membahayakan adalah di pihak pemerintah provinsi. Peran dari pemerintah kota dan Kabupaten Sleman dan Bantul ini adalah hanya bisa memberikan sesuai dengan kesepakatan, memberikan kontribusi ataupun jasa kontribusi pembayaran sampah setiap bulan. Jadi kalau kita membayarnya sudah rutin, ya itu kita sudah anggap baik. Tapi kalau kewenangan terkait dengan rencana-rencana lain itu nanti ada di pemerintah provinsi. Bagaimana arahan dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani masalah sampah? Arah nanti yang tidak hanya nantinya tapi sudah dari kemarin ya sudah kita arahkan terkait dengan sampah. Ini yang tadi yang pertama jelas kita tidak berhenti-hentinya untuk memberikan edukasi, sosialisasi masyarakat agar regulasi yang dikeluarkan itu dapat terimplementasi di masyarakat. Tidak hanya sebatas di bank sampah, namun pada tingkat personal masing-masing ini memahami dan mampu melaksanakan regulasi yang sudah dibuat tersebut. Terus yang kedua terkait dengan arah kebijakan ataupun strategi yang nanti terkait dengan penanganan sampah di kota. Ini kita beberapa tahun kemarin dan insya Allah ke depan ini berupaya akan kita bangun terkait dengan tempat pengelolaan sampah 3R yang selama ini kita sudah ada 2 lokasi, dan ini kita selalu berupaya mencari tempat ataupun lahan, baik itu lahan dari pemerintah kota, milik dari pemerintah kota, dan yang kedua nanti dari masyarakat apabila tempatnya ini memang dimungkinkan dan diperbolehkan untuk dibeli. Ini tentu saja nanti akan ada tindak lanjut dari pemerintah kota terkait dengan lahan yang akan kita gunakan untuk pengelolaan sampah 3R. Dan upaya yang sekarang ini baru kita terkait dengan arah ini, ada satu tempat yang di wilayah Jogja sisi utara, dan ini adalah tanah milik keraton. Ini
tahapan ini baru kita koordinasikan dengan pihak keraton terkait dengan tanah Sultan Bron. Ini akan kita minta untuk pinjam terkait di wilayah sisi utara ada tanah yang tidak dipergunakan. Ini baru tahapan proses permohonan izin ke keraton. Ini insya Allah dan harapan kami adalah nanti ini diperbolehkan dari keraton Yogyakarta untuk penggunaan lahan pengelolaan sampah TPS di wilayah Jogja sisi utara. Saya kira itu Mbak untuk yang arah nanti kebijakan yang akan kita lakukan. Ya, terakhir Pak, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan masalah sampah atau hal yang lain? Ya, yang pertama terkait pesan yang selalu kami sampaikan dan selalu kita harapkan. Yang pertama adalah monggo bareng-bareng dari seluruh masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah ini, monggo bareng-bareng dimulai. Kita tidak henti-hentinya menyampaikan, monggo dari sedini mungkin kita menerapkan pemilahan sampah di rumah tangga itu. Kita mulai dari diri sendiri dan kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita bagaimana sudah mampu menjalankan pemilahan sampah itu dari rumah tangga. Ini kita pesan dari pemerintah kota melalui Dinas Lingkungan Hidup yang dari dulu sampai sekarang selalu kita sampaikan. Karena apa? Permasalahan sampah kalau tidak ada peran serta dari masyarakat, pemerintah tidak akan berhasil. Yang kedua terkait dengan harapan nantinya kalau regulasi yang sudah dikeluarkan dari pemerintah kota dan itu sudah diterapkan dengan baik dari masyarakat, itu tentu saja nanti akan berdampak pada sistem pengurangan sampah yang ada di kota Yogyakarta itu berkurang. Jadi cuma dua hal itu, monggo karena sudah dikeluarkannya regulasi, sama-sama nanti untuk pengurangan sampah ini dimulai dari rumah tangganya sendiri, dimulai dari anak dan dari diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah terkait dengan permasalahan sampah ini memang harus ada peran serta masyarakat sebagai sumber pertama keberhasilan bahwa sampah itu akan tertangani dengan baik. Saya kira itu Mbak yang dapat kita sampaikan terkait dengan pesan yang kami harapkan dari pemerintah kota melalui Dinas Lingkungan Hidup. Ya sudah Pak, terima kasih untuk wawancara pagi ini. Semoga sukses ke depannya. Semoga masalah sampah juga segera teratasi. Amin. Sekian. Yes. Kesimpulan dari wawancara di atas yaitu edukasi dan sosialisasi dari pemerintah Kota Yogyakarta sangat diperlukan agar masyarakat dapat mengimplementasikan regulasi yang sudah dikeluarkan pemerintah mengenai pengelolaan sampah. Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di Kota Yogyakarta ini dengan melakukan pemilahan sampah sebelum dibuang ke TPAS. Penerapan pemilahan sampah dapat dilakukan sedini mungkin dengan mengajarkan anak-anak dan menerapkannya ke diri kita sendiri. Sekian hasil pemaparan wawancara ini, semoga bermanfaat bagi semuanya.